Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 243, Pisau Bernoda Darah Menuju Tenggara. Pisau bernoda darah di jalur tenggara tempat kecantikan menunggu. Bukan sebagai pendekar pedang, tapi kembali. 1. Aku harus kembali. Jika Anda ingin menghalangi jalan saya, Anda harus menghentikan pedang saya terlebih dahulu. Feng Feiyun berjalan maju dengan darah menetes dari kakinya. Gambar yang terbentuk dari momentum bumi bahkan lebih menakutkan daripada gambar pribadi Qi seorang jenius tertinggi. Hanya tekanan ini saja yang membuat orang lain terengah-engah. Bahkan prestasi besar kultivator pangkalan dewa seperti Musui dipaksa kembali. Meskipun dia tampak muda, usianya mengkhianati penampilannya. Dia menggunakan energi rohnya di tubuhnya untuk kembali menjadi pemuda. Dia sebenarnya senior mutantian, bibinya, sebenarnya. Kultivasinya lebih tinggi darinya. Dia adalah seorang jenius yang sangat langka, tetapi konstitusinya belum mencapai tingkat jenius yang menentang surga. Aku tidak ingin menghentikanmu, tapi aku harus. Musui tahu bahwa di tenggara jauh di sana, seorang wanita cantik yang tiada taranya menantinya. Kata-kata yang ditinggalkan Bining Suai sebelum pergi membuat Feng Feiyun merasa gelisah, seolah ada duri yang menusuk hatinya. Putri Luofu telah menyelamatkan Muklan sebelumnya, jadi Mutantian dan Musui tidak punya pilihan selain melakukan perintahnya. Karena pertempuran ini tidak bisa dihindari, sudah waktunya untuk bertarung. Aku punya janji dan kamu punya kamu. Jika itu masalahnya, maka kita harus bertarung. 164 meridian di tubuh Musui terbuka dan mulai menyerap energi duniawi di sekitarnya. Dia memiliki 20 lebih dari mutantian, jadi budidayanya jauh lebih kuat. Akar hartanya memiliki kilau yang mengalir di atasnya. Itu adalah harta lama yang lebih lemah dari roh harta karun, tapi itu masih berat. Itu bisa dengan mudah menghancurkan apapun di bawah level Spirit Tracer. Dia mengayunkan pohonnya, menyebabkan gelombang keemasan datang terbang seperti lapisan gelombang cascading. Orang bisa melihat bahwa setiap lapisan memiliki 7 kilins dengan cepat mengalir maju. Ada lebih dari 100 lapisan. Angin kencang yang mengerikan meniup tanah bumi, menyebabkan tanah menjadi lekukan. Puing-puing terbang kemana-mana sementara lumpur yang dibuang bercampur dengan rumput. Beberapa pohon tebal juga ikut terbang. Rumble, Feng Feiyun bergegas maju dan mengayunkan pedangnya secara vertikal, menyebabkan energinya melonjak melalui pegunungan. Selas pertama Raja Naga, gambar Ki besar yang terdiri dari 5 gunung agung megah muncul. Itu menyebabkan energi emas memiliki riak. Tebasannya telah mencapai penguasaan 60%. Kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya dan telah melampaui harapan Putri Luofu. Bakatnya memang sedikit membuatnya takut. 10 langkah sudah berakhir. Musui mengingat pohon harta karunnya dan berdiri di samping. Itu hanya 1 langkah sekarang. Feng Feiyun menatapnya dengan intens. Jika saya mengatakan 10, maka itu 10. Musui melihat darah di tubuh Feng Feiyun dan sedikit tidak mau melanjutkan. Jika kamu memberitahuku siapa yang licik melawanku di belakang layar, maka aku bisa menganggap itu sebagai 10 gerakan sekarang. Mata Feng Feiyun bisa membaca energi. Dia telah melihat di cakrawala gambar seekor burung gagak emas yang dikelilingi oleh 10 matahari, jadi dia memiliki tebakan yang cukup bagus di benaknya. Dia telah melihatnya sebelum kembali di panggung pameran, jadi dia punya sedikit kesan tentang itu. Musui secara alami tidak akan memberitahunya, jadi dia harus terus berjuang. Feng Feiyun menusukkan pedangnya ke tanah dan mulai menyalurkan 5 elemen art. Jika penguasa gambar gagak emas ingin bergerak melawannya, maka dia pasti tidak akan bisa membebaskan dengan mudah. Pada saat ini, dia hanya bisa menghemat energi untuk menghindari jatuh di tengah jalan. Orang yang keras kepala tidak mungkin bodoh juga. Dark Water-nya, Fire Crimson, dan Verdant Wood Arts semuanya telah mencapai penguasaan besar, jadi dia bisa dengan bebas menggunakannya sesuai keinginannya. Dia mengulurkan tangan dan mengaktifkan ketiga seni. Sinar hitam, merah, dan hijau menerangi area tersebut. Sinar-sinar ini sangat padat dan keluar seperti hujan pedang. Musui mengambil pohon hartanya dan melepaskan teknik lain sambil menggeser tubuhnya dengan cepat. Dia langsung muncul di depan Feng Feiyun. Cabang pohon yang bahkan lebih tajam dari pedang mengangkang ke bahunya. Boom! Feng Feiyun menyilangkan kakinya untuk menghindari serangannya sambil bergerak di belakangnya. Kemudian,
dia melepaskan telapak tangan lurus di punggungnya. Itu hampir mematahkan tulang punggungnya. Keduanya keluar semua tanpa menahan diri. Sedikit saja gangguan akan menghasilkan kematian instan. Ini bukan pertarungan sederhana tetapi pertarungan sampai mati. Mereka bukan musuh, tetapi pertempuran ini bahkan lebih sengit daripada pertempuran di antara musuh. Setelah 10 gerakan selesai, Feng Feiyun mendapatkan beberapa luka lagi di tubuhnya. Dengan cara ini, dia merasakan darah di tubuhnya mengalir lebih cepat. Itu didorong ke batas karena potensi latennya terus-menerus distimulasi. Jika dia bertarung beberapa kali lagi, mungkin dia akan bisa menerobos lagi. Kamu benar-benar berhasil menukar 10 gerakan melawanku. Mu Sui tidak percaya. Dia berpikir bahwa jika dia pergi keluar, Feng Feiyun hanya akan menangani 3 gerakan terbaik sebelum mati, jadi dia sengaja memberinya jalan keluar sebelumnya. Namun, dia melakukan semua dengan 10 gerakan terakhir dan bahkan melepaskan nyala api yang sebenarnya dalam teknik yang terakhir. Meskipun mengerahkan semua keterampilannya, dia masih tidak bisa mengalahkannya. Dia tampak bergoyang dan akan jatuh kapan saja, tetapi dia tetap berdiri. Dia melanjutkan jalan menuju tenggara dan meninggalkan Mu Tantian dan Mu Sui di belakang. Mereka memiliki pikiran kompleks yang mengalir dalam pikiran mereka. Awalnya, mereka datang untuk menyelesaikan misi ini dan relatif santai. Namun, setelah bertarung dengan Feng Feiyun, mereka merasa memiliki banyak kekurangan dan tidak menyempurnakan kecakapan bertarung mereka. Suasana di antara keduanya terasa berat. Mu Tantian menatap langit malam dan bertanya, siapa penjaga gerbang ketiga? Dia melihat asap membubung ke sana bersama dengan ledakan sonik. Beberapa energi pedang berbentuk naga putih bergegas ke langit. Sebuah pencapaian besar basis dewa dengan 182 meridian dibuka, satu tingkat lebih kuat dari saya. Mu Sui, untuk beberapa alasan, sebenarnya berharap Feng Feiyun untuk mengalahkan persidangan keempat untuk melihat penjaga gerbang kelima. Ini bukan tugas yang mudah. Dia tidak percaya diri untuk mencoba melakukannya juga. Kekuatan tebasan naganya telah meningkat lagi di penguasaan 70%. Mu Tantian memperhatikan bahwa energi naga putih menjadi lebih realistis dari sebelumnya. Panjangnya 30 meter, seperti naga sungguhan. Pemahaman Feng Feiyun tentang seni pedang ini benar-benar menakutkan. Itu terus meningkat setelah setiap pertempuran. Mu Sui merasakan hal yang sama dan berpikir bahwa kelompok mereka tidak di sini untuk menghentikan Feng Feiyun, tetapi bertindak sebagai batu asah baginya untuk mempertajam pedang. Penguasaan pedangnya meningkat terlalu cepat, menyebabkan mereka merasa itu tidak nyata. Di kejauhan, Putri Luofu duduk di kereta kekaisarannya dan mendengar suara pertempuran. Dia memperhatikan energi pedang terus meningkat dan harus menggosok pelipisnya dengan putus asa. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun di keluarga kekaisaran yang memiliki pemahaman jahat tentang seni sabre Raja Naga. Ini terlalu sulit untuk diterima. Dia belum pernah berlatih seni ini, tapi dia tahu betapa sulitnya itu. Jadi kecepatan pemahaman Feng Feiyun jauh melebihi imajinasinya. Keributan malam ini terlalu keras. Meskipun dia telah membuat rencana sebelumnya untuk menangani ini, masih mengingatkan banyak pembudidaya muda. Orang-orang datang tepat di luar wilayah ini tetapi tidak berani masuk. Secara alami, mereka waspada terhadap spanduknya. Kepada siapa sang putri mengajarkan pelajaran? Dia menggunakan begitu banyak pembudidaya basis dewa pencapaian besar. Saya mendengar Mu Tantian dan Mu Sui diundang. Ini adalah peringkat super nyata di antara 100 teratas. Seorang gadis muda yang mengendarai seekor binatang tua cukup terkejut. Baik putri dan kelompok Mu Tantian cukup terkenal di Pagoda Wan Xiang. Para murid muda hanya mendengar nama mereka dan belum bertemu mereka. Mereka adalah karakter legenda. Awan mengepul di cakrawala saat energi pertempuran mengguncang bumi. Ini adalah pemandangan yang mengesankan, banyak murid yang gembira dan darah mereka mendidih. Aku mendengar penipu terbesar di pagoda kita juga diundang. Bukankah itu Bi Ning Xuai? Haha, ku dengar dia telah menyinggung banyak ahli top seperti Li Xiaonan dari Secret Spirit Palace. Penjara nomor 1 ini selalu ingin memberinya pelajaran, jadi dia selalu bersembunyi di dalam menara teknik, tidak berani keluar. Petik 2. Sang putri melindunginya sehingga para ahli itu akan memberinya wajah. Mereka tidak akan melakukan apapun sekarang. Petik 2. Namun, saya dapat menjamin satu hal, beberapa orang pasti akan menjadi korban dari pencuriannya. Petik 2. Semua orang mengangguk dan bosan dengan karakter Bi Ning Xuai.
Tangannya terlalu kotor, mereka berani mencuri dari siapa saja. Ledakan mengerikan terus berdering, membawa angin kencang gila. Mudah untuk melihat betapa sengitnya pertempuran itu. Ini adalah kontes antara para ahli tingkat atas. Para kultivator yang berdiri di pinggiran semuanya menebak orang yang ditentang. Orang ini benar-benar membuat sang putri memblokade area dan mengundang orang lain untuk menghadapinya. Itu adalah Putra Iblis. Feng Feiyun telah menjadi penerus generasi berikutnya Raja Surgawi dan mengembangkan seni kekaisaran, seni Raja Sabre Naga. Putri Luofu mungkin harus menikah dengannya, jadi dia harus mencoba dan membunuhnya sekarang. Berita ini menyebar dan mengejutkan banyak orang. Saya mendengar sang putri memiliki seseorang yang dia sukai, salah satu dari 9 jenius sejarah utama, jadi dia pasti tidak ingin menikahi Feng Feiyun. Masuk akal baginya untuk mengundang orang untuk berurusan dengannya. Petik 2. Hanya dalam waktu singkat, semua jenis versi hiasan dari kisah ini menyebar. Beberapa jauh dari kebenaran. Setelah beberapa saat, suara pertempuran berhenti di antara pegunungan dan hutan. Gerbang ketiga tidak bisa menghentikannya. Mu Tantian berbicara. Debu di cakrawala mulai mengendap. Feng Feiyun membawa pedangnya dan berdiri di kaki bukit dengan sikap teguh, memberikan perasaan bahwa ia tak terbendung. Dia pasti tidak bisa melewati gerbang keempat, ini adalah gerbang kematian baginya. Mu Sui berbicara dengan tenang. Mungkinkah penjaga gerbang menjadi dia? Ekspresi Mu Tantian dengan cepat berubah. Si Yelai. Mereka berdua menyebutkan nama ini pada saat bersamaan. Dia adalah nomor 1 di antara pengikut tamu putri dan hanya satu langkah lagi dari menjadi jenius sejarah agung. Dia peringkat 10 pada daftar ratusan pagoda dan merupakan satu-satunya orang di dunia pencapaian agung basis dewa untuk berada di antara 10 besar. Dia adalah legenda di pagoda Wanxiang. Beberapa bahkan mengatakan bahwa kecuali jenius historis agung keluar, tidak ada seorang pun di level kultivasi yang sama yang dapat menangani bahkan satu pun dari gerakannya. Penulis terkadang melakukan hal-hal puitis. Saya menduga itu mengatakan bahwa ia kembali ke rumah, dalam arti dimanapun Namong Hongyan. Bab 244, aku tak terkalahkan di level yang sama. Pada saat Feng Feiyun melihat si Yelai, fajar putih marmer mulai bangkit dari langit timur sementara bintang-bintang menjadi semakin redup. Si Yelai berdiri di sebelah batu besar. Dengan pisau pendek sekitar 3 inci panjang, dia sedang mengukir sepotong kayu. Jari-jarinya menggerakkan pisau dengan cepat saat serpihan kayu jatuh ke tanah. Sepotong mahoni yang awalnya sederhana dengan cepat mengambil sosok manusia. Dia terbenam dalam ukirannya dan menganggap potongan kayu ini sebagai karya seni yang hebat. Pisau di tangannya terus bergerak dengan keahlian. Jelas bahwa ini bukan kali pertama dia mengukir seseorang. Desir, desir, desir. Potongan kayu itu menjadi lebih indah dari waktu ke waktu. Orang bisa melihat penampilan ukiran kayu sekarang. Hidung, mata, telinga, rambut, jari, masing-masing detail kecil itu sempurna, tidak berlebihan atau kurang sama sekali. Mereka berisi pesona seolah-olah dia menyerahkan hidup dan jiwanya ke sosok itu. Feng Feiyun berjalan menuruni kaki bukit. Di bawah cahaya redup langit pagi, orang bisa melihat bayangannya yang panjang saat dia mendekat ke arah si Yelai. Kleter, langkahnya secepat pisau bergerak di tangan si Yelai. Feng Feiyun berhenti tepat di depannya, pada saat yang sama, tangan si Yelai berhenti. Sosok kayu akhirnya selesai. Tepat waktu, si Yelai memegang potongan kayu seukuran telapak tangan di tangannya dan memperhatikan dengan ama sebelum melirik Feng Feiyun. Ada sedikit kebahagiaan di matanya. Dia mengangguk puas setelah membandingkan keduanya. Sosok kayu kecil itu persis sama dengan Feng Feiyun, termasuk aura dan pesonanya. Di dalamnya ada sedikit Dao Si Yelai serta Feng Feiyun. Dia memang mengukir sosok untuk Feng Feiyun. Selama itu adalah lawan yang dianggap layak untuk dibunuh olehnya, dia akan mengukir mereka patung kayu seperti ini untuk digunakan sebagai potret almarhum. Dia menggali lubang di tanah dengan kedua tangan dan mengambil segenggam tanah sebelum mengubur sosok kayu di dalam seolah-olah dia mengubur Feng Feiyun. Feng Feiyun berseru, dia Yelai. Petik 2. Hanya Putri Luofu yang bisa memesannya. Jadi benar-benar sang putri yang licik menentangnya. Dia adalah penguasa gambar Golden Crowkey, tapi mengapa dia melakukan ini? Mereka tidak memiliki keluhan satu sama lain. Tidak ada hubungan antara keduanya juga, namun dia mengundang begitu banyak ahli dan kesulitan mengatur semuanya.
Ini jelas bukan masalah biasa. Mayoritas wanita dengan dada besar memiliki otak kecil, tapi sepertinya dada sang putri juga tidak sebesar itu. Feng Feiyun tidak tahu mengapa, tapi dia yakin bahwa sang putri bukan wanita bodoh. Sebaliknya, dia cukup cerdik dan menghitung dalam skema besar hal. Kelihayan ada di hatinya dan tebing berbahaya adalah bagian dari dadanya. Feng Feiyun, saya sudah menunggu Anda untuk waktu yang sangat lama sekarang. Semua orang berpikir bahwa Anda tidak akan bisa melewati 3 percobaan pertama, tetapi saya yakin Anda akan bisa. Si Yelai menatapnya dengan senyum santai. Kenapa? Tanya Feng Feiyun. Untuk bisa bertahan di lantai 6 menara immeasurable selama hampir 1 bulan tanpa mati atau mundur, orang biasa tidak akan bisa memahami kemauan yang terlibat dalam hal ini. Si Yelai telah bergegas ke lantai 6 berkali-kali tanpa hasil. Dia juga memiliki kemauan yang kuat, tetapi dia hanya bisa bertahan selama 7 hari. Dengan demikian, dia sangat menyadari bahwa bukan hanya keberuntungan yang memungkinkan Feng Feiyun mencapai lantai 7. Kamu adalah percobaan keempat dari Putri Luofu. Feng Feiyun bertanya. Betul, dia Yelai tidak menyangkal ini. Pada kenyataannya, tidak perlu baginya untuk melakukannya. Saya harus bertukar 10 gerakan dengan Anda juga. Pertanyaan lain dari Feng Feiyun. Yang si Yelai menanggapi dengan seringai sambil menggelengkan kepalanya, kamu bahkan tidak akan bisa menangani 1 langkah pun dari saya. Mu Tantian dan Mu Sui juga tidak akan bisa melewati persidangan keempat ini. Petik 2. Feng Feiyun tetap diam. Si Yelai telah mencapai batas pencapaian besar basis dewa sementara memiliki kekuatan untuk membunuh pembudidaya mandat surga tingkat pertama. Meskipun nada sombong, dia memenuhi syarat untuk berbicara sedemikian rupa karena itu adalah kebenaran. Kami hanya 1 langkah lagi dari memasuki jajaran Grand Historical Geniuses. Saya ingin bertarung melawan Anda di level yang sama untuk melihat siapa di antara kita yang lebih berbakat. Si Yelai tidak yakin, terutama setelah melihat Feng Feiyun mencapai tingkat ke-7. Kebanggaan dan kepercayaan dirinya mendapat pukulan berat. Hanya dengan menginjak-injak Feng Feiyun di bawah kakinya ia bisa mendapatkan kembali kepercayaan masa lalunya. Di jalan kultivasi, kelemahan hati Dao seseorang adalah masalah yang menakutkan. Mungkin seseorang tidak lagi dapat membuat kemajuan di masa depan. Dengan demikian, pertarungan ini tidak terhindarkan dan ia harus menang. Banyak orang mengatakan Anda adalah orang nomor 1 di dunia yang sama di luar Grand Historical Geniuses. Feng Feiyun memperlakukan ini dengan sangat serius. Si Yelai menyegel kultivasinya sendiri serta 360 meridian di sekitar tubuhnya dan 3 dari 10 niat surgawi. Pada saat ini, ia juga merupakan puncak basis dewa dengan 7 maksud surgawi. Keduanya adalah keajaiban top, naga di antara laki-laki. Dalam generasi yang berbeda, mereka bisa memerintah atas istana kekaisaran. Penggarap yang telah memasuki daerah ini berdiri di puncak gunung yang terletak jauh. Ini adalah pertempuran puncak, sebanding dengan duel antara Grand Historical Geniuses. Saya tak terkalahkan di tingkat yang sama. Tubuh si Yelai memancarkan aura yang tangguh. Itu tidak terlihat dan tidak tersentuh, namun awan di langit semuanya tersebar. Aku tak terkalahkan di tingkat yang sama. Teriak Feng Feiyun pada saat yang sama. Pegunungan Wanxiang tenang. Bahkan burung-burung dan ikan-ikan serta binatang-binatang lainnya berbaring di tanah, tidak berani bergerak. Detik berikutnya, mereka berdua mulai dengan teknik tertinggi pada kecepatan tertinggi mereka untuk mengalahkan satu sama lain. Si Yelai mengubah pisau kecilnya menjadi pedang besar yang sebanding dengan pedang batu Feng Feiyun dan melemparkannya ke langit. Ini memotong dan memotong langit di atas, menciptakan bayangan hitam yang menyerupai penggiling daging di udara. Feng Feiyun menyalurkan energinya menggunakan selas pertama Raja Naga pada penguasaan 70%. Energi pedangnya menjadi semakin ganas ketika bayangan naga berubah semakin realistis. Mereka melindungi area di atasnya seperti layar yang terbuat dari tepi tajam tanpa meninggalkan celah. Boom! Telapak tangan Buddha sepanjang 10 meter tiba-tiba terbang keluar dari bayang-bayang pedang. Seseorang bisa dengan jelas melihat masing-masing garis sidik jari dengan menggerakkan glimer logam. Feng Feiyun menunjuk jari untuk melepaskan sinar hitam untuk mengusir serangan telapak tangan. Boom! Setelah telapak tangan ini dipaksa kembali, yang lain datang tepat setelah dengan ukuran dan berat yang sama dari logam surgawi, yang mampu menghancurkan gunung. Feng Feiyun menangkisnya dengan sinar hitam lain. Ini adalah serangan si Yelai.
Dia mengendalikan pedang dengan satu tangan saat menyerang dengan yang lain. Dia mampu fokus pada dua tugas berbeda dengan sempurna sekaligus dengan kekuatan yang tidak biasa. Seorang jenius penantang surga lainnya pasti akan berusaha keras untuk mempertahankannya dan kemungkinan besar akan membuka celah. Namun, Feng Feiyun memiliki dua jiwa sehingga dia juga bisa fokus pada dua tugas yang berbeda sekaligus. Selain itu, dia bahkan lebih mahir daripada si Yelai dalam hal ini. Rumble. Di dalam bayang-bayang hitam dari pedang, 7 serangan telapak tangan datang pada saat yang sama tanpa celah. Masing-masing dari mereka membawa kekuatan 1 juta pound, sama kuatnya dengan serangan Feng Feiyun. Feng Feiyun membalas dengan Platinum Metal Art. Dia masih belum terbiasa dengan teknik ini, tapi tangannya berubah putih seperti logam giok dan memancarkan cahaya putih untuk melawan si Yelai. Pertarungan antara para jenius top ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Setelah setiap tarikan napas, lebih dari 10 gerakan dipertukarkan. Itu cepat ke titik di mana tampak seolah-olah puluhan orang saling bertarung. Selusin bayang-bayang ini secara kacau bertukar pukulan di udara. Keduanya ingin mengalahkan yang lain secepat mungkin. Namun, ini tidak mungkin. Bahkan serangan terkuat mereka diblokir. Ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk Feng Feiyun dan si Yelai. Sejak debut kultivasi mereka bisa dengan mudah membantai lawan di level kultivasi yang sama. Bahkan mungkin untuk membunuh seseorang 2 tingkat di atas dirinya. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu lawan di level yang sama di mana mereka gagal mengalahkan mereka. Kembali di awal basis dewa, Feng Feiyun bisa membunuh seorang pembudidaya basis puncak. Di puncak God Base, dia bisa membunuh pencapaian besar God Bases. Namun, si Yelai adalah puncak God Base seperti dia, tapi itu hanya pertarungan yang genap. Pada usia 6 tahun, saya bisa membunuh kultivator Realm Spirit. Pada usia 10 tahun, bertarung melawan Immortal Foundation bukanlah masalah. Pada usia 14, aku bisa membunuh puncak God Base. Bertemu siapapun di tingkat yang sama akan menghasilkan kematian cepat mereka setelah satu gerakan. Feng Feiyun ini sangat kuat. Si Yelai telah menyerang 673 kali tanpa menahan sama sekali. Bumi bergetar akibat serangannya dan dia telah mencapai tingkat kecepatan baru yang bahkan dia tidak bisa percaya. Namun, transformasi teknik Feng Feiyun bahkan lebih cepat daripada miliknya. Setelah pertukaran 673, ada 2 pukulan yang hampir melukai si Yelai. Bagaimana dia bisa lebih cepat dariku? Keinginan si Yelai untuk menang menjadi semakin kuat. Darah di tubuhnya bergejolak seperti sungai yang bergelombang, dia bahkan bisa mendengar alirannya. Feng Feiyun juga sama. Dia menstimulasi potensinya hingga tak tertandingi. Dia berharap serangannya bisa menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Mungkin jenius sejarah agung lainnya akan lahir malam ini. Cendekiawan surga menghitung berdiri lurus di atas puncak yang hilang di awan dan menatap pegunungan. Dia bisa merasakan denyut energi tingkat historis perlahan naik. Konstitusi seseorang adalah bawaan sejak awal. Namun, dengan upaya yang cukup, itu bisa diubah melalui pelatihan dan pertempuran. Konstitusi dapat berubah menjadi sesuatu yang bahkan lebih kuat dan cocok untuk penanaman. Potensi tubuh manusia tidak terbatas. Setiap orang seperti dunia kecil. Selama mereka dapat memanfaatkan kekuatan laten ini, tidak akan mungkin untuk menghancurkan seluruh dunia nanti. Feng Feiyun dan si Yelai adalah elit di antara para jenius yang menentang surga dan sangat dekat untuk mencapai tingkat Grand Historical. Pada saat ini, keduanya mengerahkan potensi paling mendasar di tubuh mereka. Bab 245, Kesengsaraan Bumi. Siapapun yang mencapai tingkat Grand Historical akan menjadi pemenang dan dengan keras menginjak-injak yang kalah. Ini adalah jalan surga, survival of the fittest. Feng Feiyun dan si Yelai mengerti alasan ini karena mereka berdua merasakan potensi yang perlahan-lahan bangkit dalam tubuh mereka. Kotoran di dalam dikeluarkan sementara daging dan tulang mereka menyerap energi roh. Mereka mengeluarkan cahaya yang semakin cerah dan murni. Ini adalah tanda penguatan fisik mereka. Pertempuran semakin ganas dengan kedua belah pihak mengamuk. Jantung mereka berdetak seperti drum. Hanya ada satu tiket untuk memasuki gerbang Grand Historical Geniuses. Pemenang akan masuk dan menjadi keajaiban ajaib yang tak tertandingi dengan kesempatan memulai Grand Dao tertinggi. Dan bagi yang kalah, dia mungkin diinjak, kematian juga kemungkinan. Nyalakan, darahku. Rambut si Yelai berdiri.
Wajahnya yang tampan dan muda tiba-tiba memerah seolah-olah ada api yang membakar seluruh tubuhnya. Dia menggunakan hukum terlarang untuk membakar darah yang mengalir melalui dagingnya. Dari melakukan ini, kecakapan pertempurannya meningkat 3 kali lipat seperti kuali membakar langit. Auranya yang kuat terpancar sejauh 800 mil. Untuk mencapai tingkat Grand Historical, dia bersedia mengambil risiko hidupnya. Aku harus menelan tulang Phoenix dan memperhalus tubuhku untuk bertarung dalam pertempuran yang menghancurkan dunia ini. Feng Feiyun mengeluarkan tulang Phoenix merah dengan api mengalir dari sana. Temperaturnya bisa melelehkan baja menjadi besi cair secara instan. Ini adalah tulang Phoenix yang nyata. Hukum yang tak berujung ditenun pada tulang Phoenix ini karena itu adalah puncak dari Dao Phoenix. Orang biasa akan terbunuh seketika jika mereka menyentuh tulang ini, mereka akan dibakar menjadi ketiadaan. Jika Feng Feiyun tidak memiliki jiwa Phoenix di tubuhnya, hukum Dao pada tulang ini akan menyerangnya juga. Dia awalnya ingin menjalani transformasi darah lain kali sebelum menelan tulang ini. Pada saat itu, darahnya akan mencapai tingkat yang dekat dengan darah burung Phoenix, jadi itu akan sepenuhnya menerima hukum Dao dan suhu menakutkan mereka. Namun, dia tidak bisa menunggu lebih lama karena si Yelai telah menyulut darahnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Karena itu, ia harus menelan tulang dan meminjam kekuatannya untuk menekannya. Si Yelai ingin menggunakan pertempuran ini untuk menerobos ke tingkat berikutnya, tetapi Feng Feiyun memiliki ide yang sama juga. Rumble, fisik dan darah Feng Feiyun tidak kembali ke tingkat asal. Menelan tulang Phoenix dengan paksa sama seperti menelan api beracun. Dia merasakan sengatan pecah-pecah dari tenggorokannya ke dadanya dan jauh di bawah. Api panas ini sepertinya melelehkan seluruh tubuhnya. Organ-organnya juga terbakar bersama dengan darah di nadinya. Temperatur meningkat melebihi titik didih seperti magma dari bumi yang melonjak melalui tubuhnya. Bunuh! Feng Feiyun berteriak dan nyala api juga menyala di tubuhnya. Rambutnya berubah merah dengan bara menari di sekelilingnya. Nyala api ini memberinya kekuatan tak terbatas. Si Yelai ternoda darah saat tulangnya bergetar. Dia dengan panik menyerang Feng Feiyun tanpa menggunakan senjata apapun, hanya tangannya yang telanjang. Ledakan, ledakan, boom! Setiap benturan tinju mereka terdengar seperti dua baja surgawi yang saling membanting. Percikan api dan listrik menyala dengan ledakan yang hampir menghancurkan gendang telinga mereka. Tulang itu memanggang daging Feng Feiyun saat menembus lebih jauh. Namun demikian, suhu ini tidak turun, dia seperti sepotong besar daging yang terkubur di tungku dapur. Hukum Dao masih bergerak di tulang. Tubuh dan tulangnya perlahan menyatu menjadi satu. Pluf! Feng Feiyun memiliki kekuatan untuk membalik gunung. Jari-jarinya langsung menempel ke bahu si Yelai. Ujung-ujung jari merobek dagingnya ketika Feng Feiyun mengangkatnya tinggi-tinggi lalu membantingnya dengan kejam ke tanah, menciptakan lubang besar. Tanah bergetar saat si Yelai tenggelam ke bumi. Areh! Tangisan yang menyerupai binatang buas datang dari bawah. Si Yelai bergegas keluar. Meskipun daging di lengannya hancur, dia berbalik lebih mengamuk dan meninju dada Feng Feiyun. Beberapa suara patah tulang terdengar. Mereka berdua tampak compang-camping dengan rambut dan darah yang acak-acakan dan luka di semua tempat, tetapi mereka tidak merasakan apa-apa. Rumble, pertempuran ini benar-benar terlalu kejam dan menyebabkan para pembudidaya yang menonton di dekatnya menjadi takut. Beberapa merasa kaki mereka menyerah dan bergetar tak terkendali. Ini adalah dua orang gila dengan potensi pertempuran yang meneror. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan keganasan pertempuran ini. Pasukan yang terlibat mampu memindahkan gunung dan membalik laut. Bahkan para pembudidaya yang lebih kuat dari keduanya tidak berani mendekat, jangan sampai mereka digigit dalam baku tembak. Platinum Metal Art. Feng Feiyun tiba-tiba dan dengan cepat mempelajari seni keempat selama pertempuran gila ini. Dia menunjuk ke depan. Semua biji dengan afinitas logam keluar seperti rebung muda tumbuh setelah hujan. Siapa yang tahu berapa banyak biji yang keluar karena pemanggilan seni platinum? Gelombang cahaya melesat keluar dengan warna berbeda, seperti ungu, putih, kuning, dan hitam. Ini adalah biji dari tambang terdekat. Beberapa hanya seukuran kuku dan beratnya hanya setengah ons sementara yang lain sebesar wastafel dan beratnya beberapa ratus pound. Platinum Metal Art menyumbang 40% dari Minor Cheng Art dan 4 kali lebih kuat dari Dark Water Art. Setelah mempelajarinya, kecakapan pertempuran Feng Feiyun melonjak. Dia menyerang si Yelai sampai kabut berdarah keluar dari tubuhnya yang menyala-nyala.
Beberapa biji logam langsung menghantam tubuhnya sementara yang lain meledak di dalam, menciptakan beberapa luka trauma visual. Surga menyegel binatang kuno, keluar. Si Yelai menggunakan teknik terakhirnya. 16 jiwa binatang buas kuno berlarian keluar dari tubuhnya. Semuanya berusia sekitar 500 tahun. Dia benar-benar berhasil menyaring 16 jiwa yang berbeda ke dalam tubuhnya. Selain itu, semuanya langka dan luar biasa. Beberapa bahkan memiliki potensi pertempuran yang relatif kuat. Jiwa binatang buas ini melindungi tubuhnya dengan merobohkan biji yang telah menembus pertahanannya saat si Yelai hendak melakukan serangan balik. Segelnya tetap, jadi dia terbatas untuk menjadi pangkalan Dewa Puncak dengan 7 maksud surgawi. Seni air gelap, Sky Spiral. Crimson Fire Art, Insinerasi bumi. Seni kayu hijau, Gunung Demise. Platinum Metal Art, Immortal Calamity. Keempat seni dilepaskan secara keseluruhan oleh Feng Feiyun. Area ini disalurkan atas kemauannya. Udara, suhu, vegetasi, logam di bumi, semuanya terkondensasi di depan jarinya. Dia tampaknya menjadi pusat alam semesta ketika segala sesuatu berputar di sekelilingnya. Kesengsaraan pembantaian surga dan bumi. Kekuatan ini bukan lagi miliknya karena mereka adalah kekuatan alam. Bumi dengan gemetar-gemetar. Orang-orang tidak bisa lagi berdiri diam seperti perahu kecil yang hilang di laut yang deras. Semua hal di alam menekan mereka. Tidak, aku tidak akan kalah. Ah! Si Yelai berteriak dengan gila. 16 jiwa binatang berubah menjadi 16 monster primordial. Mereka mengangkat kepala dan meraung dengan kekuatan yang mampu membunuh orang-orang kudus dan abadi. Namun, kekuatan ini hancur. Pluf. Bahkan lebih banyak darah menyembur dari tubuhnya. Dia terbang seperti layang-layang yang talinya dipotong dan jatuh ke tanah kosong. Feng Feiyun berdiri di sana tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Jari-jarinya gemetar dan dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Kehilangan 800 orang untuk membunuh 1000 musuh. Meskipun dia telah mengalahkan si Yelai, dia juga terluka parah. Si Yelai sebenarnya kalah. Mu Tantian menggigit bibirnya sampai darah keluar karena dia benar-benar terkejut. Jika jenius sejarah agung tidak keluar, tidak ada yang akan bisa mengalahkan Feng Feiyun. Dia pantas disebut raja di dunia yang sama. Tidak ada yang merasa bahwa si Yelai lemah. Pertarungan dari sebelumnya membuat kekuatannya jelas. Hanya Feng Feiyun yang bisa menekannya pada level yang sama. Desir, desir, desir. Kebisingan kayu pahat muncul. Itu sangat sunyi. Tetapi di fajar yang sunyi ini, bahkan suara lalat tidak bisa lepas dari telinga orang, apalagi suara ukiran ini. Itu membawa irama yang berisi hukum Dao yang tak terkatakan dan ketertiban dan datang dari sedikit jurang. Orang-orang merasa bahwa itu menyentuh penghalang Grand Dao. Bulan dingin bersinar dari atas dengan mata air bening mengalir dari gunung tinggi. Air melintasi tebing dan mengalir ke kolam pembekuan sebelum mengalir menuruni aliran yang sempit dan jernih. Pada saat ini, si Yelai sedang duduk di selokan ini. Pakaiannya yang berdarah mencemari seluruh musim semi dengan bau darah juga. Ikan-ikan emas spiritual di air berenang ke arahnya. Mereka tertarik oleh aura aneh di tubuhnya. Dengan pisau 3 inci di satu tangan dan yang lainnya akar selama tanduk gading, ia mulai mengukir dengan sangat cepat. Dia mengungkapkan tingkat ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena semua fokusnya diarahkan pada ukiran. Lukanya terlalu parah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan air. Semua kekuatannya digunakan untuk memegang dan mengukir potongan kayu ini. Wosh! Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan dedaunan musim gugur merah berkibar. Feng Feiyun berdiri di sebelah aliran gunung ini tanpa peduli. Dia hanya menatap dedaunan yang jatuh di depannya. Meskipun aku kalah dalam pertempuran ini, aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Si Yelai fokus pada ukiran dan tidak melirik Feng Feiyun. Dia tampak seperti orang biasa yang duduk di air. Sebuah Grand Dao yang tak terlihat dikumpulkan di sekitar tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan beberapa kilau sambil mendapatkan rasa kesederhanaan yang lebih besar. Ini hanya menunjukkan bahwa hatimu cukup teguh. Feng Feiyun merasakan tanah mulai bergetar. Kekuatan mengerikan datang dari bawah tanah. Siapapun dalam radius 1000 mil bisa merasakan energi mengerikan ini di bawah. Lampu merah melonjak ke langit dari bumi. Suhu udara naik secara misterius seolah-olah magma akan menyembur keluar. Nyanyian surgawi dari Grand Dao bergema dari tubuh si Yelai. Cahaya keberuntungan melompat keluar dari bawah dan memasuki tubuhnya.
Dia menjadi semakin tak terduga seolah-olah dia bisa mematahkan kekosongan dan naik kapan saja. Akhirnya selesai ukiran. Akar kecil di tangannya diukir menjadi sosok kecil dalam bentuknya. Di dalamnya terkandung dao yang sangat mendalam. Kesengsaraan bumi akan datang. Jika Anda bisa melampaui itu, maka kita akan bertarung lagi di masa depan. Feng Feiyun tidak berlama-lama. Dia berbalik dan pergi. Si Yelai telah lama mencapai pencapaian God Best sejak lama. Meskipun dia kalah dalam pertempuran sebelumnya, itu telah menstimulasi potensinya sehingga dia akhirnya memahami jalan besar Dao Surgawi, yang menandakan kedatangan tribulasi bumi. Kesengsaraan bumi akan datang, saatnya untuk merebut mandat surga. 2. Saya merasa seperti sedang menerjemahkan ayat sekarang. Ini adalah kata yang sama dengan kehendak surga, tetapi kehendak surga tidak terdengar baik untuk dunia. Bab 246, 9 Sungai Magma. Kesusahan besar terbentuk di bawah tanah. Ini adalah kekuatan bumi yang menanamkan kejutan ke bagian terdalam pikiran seseorang. Penggarap yang ingin membuktikan dao mereka tidak hanya harus menanggung ujian dari surga tetapi juga ujian dari bumi agung. Setiap kultivator di alam pangkalan dewa jelas akan merasakan gangguan ini di bawah tanah. 7 naga yang terbuat dari magma menembus bumi dan berjalan menuju pusat. Meskipun si Yelai kalah dari Feng Feiyun, dia bisa melihat pintu masuk ke Grand Dao. Ini adalah kesengsaraan bumi, awal dari merebut mandat surga. Banyak gambar muncul di langit. Raja-raja dari generasi muda berkumpul. Banyak keajaiban dalam kultivasi tertutup semua terbangun dari gangguan yang disebabkan oleh kesengsaraan bumi. Setelah melampaui kesengsaraan bumi, pencapaian besar basis dewa dapat memperoleh buah dao mandat surga serta 500 tahun kehidupan ketika memasuki tingkat pertama mandat surga. Kultivasi sulit, tetapi bertahan dalam cobaan ini bahkan lebih sulit. Banyak jenius tertinggi diakhiri oleh kesengsaraan bumi dan menjadi abu pada akhirnya. 360 meridian utama si Yelai benar-benar dibuka. Mereka menyerap dao bumi. Luka-lukanya menutup sementara retakan merah muncul di bawah kakinya. Dia tidak ragu sama sekali dan langsung melompat ke bawah. Boom! Tanah ditutup lagi. Fluktuasi besar datang dari bawah di samping sungai magma yang bergelombang. Cairan ini memurnikan tubuhnya melalui panas. Api besar ini lolos dan membakar semua pohon tinggi dalam radius 100 mil, melukis pemandangan merah di langit dengan nyalanya yang berkobar. Gelombang panas dan asap tersapu oleh angin. Tumbuhan di dekatnya langsung dibakar menjadi jelaga hitam. Kekuatan kesengsaraan bumi melampaui imajinasi banyak orang. Itu bisa secara instan menelan seorang kultivator pangkalan dewa pencapaian besar dan membakar mereka menjadi abu. Si Yelai akan melaluinya setelah pertarungan, potensinya masih di. Jika dia bisa menggunakannya untuk memperbaiki tubuhnya, mungkin itu akan menjadi berkah tersembunyi dan memungkinkannya mencapai tingkat Grand Historical Genius. Raja-raja muda lainnya sangat khusyuk. Jika si Yelai bisa mencapai mandat surga tingkat pertama serta tingkat kejeniusan sejarah agung, maka dia akan secara resmi menjadi nomor 1 generasi baru dari generasi muda. Tidak ada orang lain yang bisa menjadi lawannya. Feng Feiyun cukup dekat dengan kesengsaraan bumi. Matanya menyipit sementara dia benar-benar berharap bahwa si Yelai dapat mencapai Grand Historical, sehingga memberinya tekanan yang lebih besar dan untuk bertindak sebagai dorongan untuk drive sendiri. Boom! Tiang magma merah setinggi 10 meter menyembur keluar, tampak seperti naga yang mengamuk. Itu langsung membakar tanah menjadi bentuk melingkar sementara asap tebal menutupi langit. Kesengsaraan bumi seperti kekuatan langit. Itu bisa dengan mudah membunuh pencapaian besar basis dewa. Rata-rata orang hanya akan membawa 1 sungai magma untuk penyempurnaan. Mereka yang memiliki bakat tinggi akan menghasilkan 2 atau 3, ini sudah cukup sulit. Namun, si Yelai sebenarnya mengundang 7 sungai magma yang berbeda. Ini cukup untuk menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Bahkan bumi tidak bisa mentolerirnya dan ingin menelannya hidup-hidup, itu tidak ingin dia pergi ke jalan menuju Dao Surgawi. 7 sungai magma untuk menghaluskan tubuh cukup menyeramkan. Saya mendengar bahwa ketika seorang jenius tingkat historis melakukannya, akan ada 9 sungai. Setelah melampaui kesengsaraan bumi, peringkat si Yelai di daftar ratusan pasti akan berubah. 10 anggota teratas akan ditantang sesudahnya. Benar-benar berbahaya untuk melampaui kesengsaraan bumi. Hanya 1 yang akan berhasil dari 10. Terlepas dari bakat seseorang, akan selalu ada risiko kematian. Ada jenius sejarah agung yang mati karena ini sebelumnya. Tubuh mereka meleleh dengan magma,
berakhir dengan nasib menyedihkan. Saya ingin surga berubah gelap untuk saya. Suara sombong dan tidak terkendali si Yelai datang dari bawah tanah. Momentumnya naik dengan gila-gilaan dengan kekuatan yang menyapu daerah seperti gelombang pasang. Apakah dia akan melampaui kesengsaraan bumi? Kekuatan ini benar-benar kuat, beberapa lusin kali lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi itu terus meningkat. Tampaknya dia menjadi satu dengan bumi sambil naik di atas rantainya. Aku ingin bumi bergetar di depanku. Suara di bawah tanah menjadi lebih keras seperti dewa yang bangkit. Bumi benar-benar tampak bergetar karena dia. Orang biasa tidak akan sekuat ini bahkan setelah melampaui persidangan, tapi si Yelai berbeda. Dia sudah bisa membunuh pembudidaya mandat surga tingkat pertama di masa lalu, jadi jika dia melampaui cobaan ini hari ini, seberapa tinggi kultivasinya? Raja-raja muda lainnya saling melirik dan bisa melihat ketakutan. Kekuatan si Yelai tumbuh pada tingkat yang mengerikan. Beberapa pembudidaya yang lebih kuat darinya merasa bahwa mereka akan kalah sengsara terhadapnya sekarang. Feng Feiyun menyipitkan mata dan melihat ke arah pegunungan yang jaraknya 100 mil. Dia merasa ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Dua binatang buas tampaknya menerjang ke sana ke arah ini. Tanah mulai retak di banyak tempat dengan magma yang keluar. Itu adalah sungai magma ke-8 dan ke-9. Orang lain juga melihat pemandangan datang dari gunung lainnya. 9 sungai magma, ini mewakili jenius sejarah agung yang mengalami kesengsaraan bumi. Si Yelai sebenarnya berhasil. Dia meminjam kesengsaraan bumi untuk memurnikan dirinya untuk mencapai fisik jenius sejarah agung. Ini dia membuktikan bahwa dia bisa bersaing dengan karakter terkenal lainnya di dunia. Sungai ke-9 itu sangat ganas dibandingkan dengan yang sebelumnya 8. Seluruh pegunungan berguncang seolah-olah akan runtuh. Ledakan. Boom. Sinar cahaya putih melonjak dari tanah ke langit. Ada lotus abadi yang bertransformasi di dalam, menyebabkan bintang-bintang berputar. Ini adalah tanda keberuntungan yang menerangi setengah dari langit. Keributan ini begitu hebat sehingga membuat semua petani di pagoda Wan Xiang waspada. Selusin Tower Lord semuanya terkejut. Mereka pergi ke puncak menara masing-masing dengan mata memancarkan cahaya surgawi untuk menatap ke kejauhan. Si Yelai terbang keluar dari tanah dan mandi dalam cahaya putih ini. Kulitnya tiba-tiba pecah seperti kulit telur dan cahaya putih keluar dari dalam seperti batu giok yang perlahan-lahan disempurnakan. Suara sesuatu yang pecah terus terdengar. Semua kulitnya pecah-pecah. Itu adalah tubuh lamanya yang berangkat untuk mengantarkan tubuh baru. Mata yang mempesona membuatnya sehingga penonton tidak bisa membuka mata mereka sepenuhnya. Itu adalah bintang yang cemerlang di tengah-tengah langit yang ingin mengambil alih alam semesta. Dia, seorang raja muda tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia merasa bahwa bahkan jika si Yelai menjadi mandat surga tingkat pertama, dia masih bisa membawanya. Tetapi pada saat ini, dia merasakan dorongan untuk mundur dan benar-benar terhalang. Itu adalah musuh yang tak bisa dihentikan yang tidak bisa dikalahkan. Di atas puncak dengan angin dingin yang mengalir, menyebabkan daun-daun jatuh berjatuhan di mana-mana, cendekiawan surga menghitung berdiri di antara dedaunan dalam jubah putih Taoisnya. Dia mengambil slip bambu dan menggunakan pena perunggu untuk menuliskan nama, Si Yelai. Petik 2. Si Yelai, jenius sejarah agung ke-10 telah lahir. Dia mungkin yang paling tragis dari 10 jenius sejarah karena 9 lainnya tidak pernah dikalahkan saat dia kalah dari Feng Feiyun sebelumnya. Jika dia ingin membuktikan daunnya dan secara resmi bersaing dengan 9 jenius lainnya, maka harus ada pertarungan lain antara dia dan Feng Feiyun. Hanya dengan mengalahkan Feng Feiyun dia bisa benar-benar mencapai tingkat Grand Historical dan mencatat namanya dalam sejarah. Tepat setelah si Yelai melampaui kesengsaraan bumi, Feng Feiyun sedang dalam perjalanan kembali. Apakah si Yelai akan menjadi jenius sejarah agung atau tidak benar-benar memengaruhinya? Baginya, menjadi satu hanya masalah waktu. Jika cepat, akan butuh 5 atau 6 bulan. Jika lambat, itu akan memakan waktu 5 atau 6 tahun. Dia pasti akan bisa menyelesaikan transformasi darah keempat untuk mencapai tingkat Grand Historical. Selain itu, dia telah menyaring tulang Phoenix ke dalam tubuhnya. Meskipun fisiknya tidak pada tingkat sejarah, itu sebenarnya tidak lebih lemah daripada sama sekali. Setelah melintasi gunung ini, Feng Feiyun akhirnya melihat 8 kereta Kekaisaran Naga. Itu diparkir di sebelah tebing. 4 binatang aneh yang menariknya menatap Feng Feiyun.
Lubang hidung besar mereka mengepulkan asap putih. 8 ahli lapis baja pengadilan dalam mengelilingi kereta tanpa menunjukkan emosi di wajah mereka. Mereka menyerupai patung, masing-masing dari mereka berada di markas besar God Base. Dia akhirnya melihat dalang yang sebenarnya. Apakah Anda sidang kelima? Feng Feiyun bersandar pada pedangnya. Meskipun dia kelelahan luar biasa, matanya masih seputih salju. Dia bersemangat dan bisa bertarung untuk 3.000 putaran lagi tanpa jatuh. Kereta 8 naga ini memiliki desain lama namun mewah. Itu adalah harta karun roh dari keluarga kekaisaran. Rumor mengatakan bahwa setelah mengaktifkan batu roh di dalam, 8 naga kuno akan menarik kereta. Mereka bisa melintasi 10 juta mil dalam satu hari. Itu tenang di dalam kereta untuk waktu yang lama seolah-olah tuan di dalam sudah tertidur. Saya ingin tahu bagaimana sebenarnya saya telah menyinggung Yang Mulia, Putri Luofu. Meskipun Feng Feiyun tampak garang pada saat ini, dia merasa seperti dia adalah korban sepanjang malam. Dia diperhitungkan oleh orang lain dan penuh luka dari pertempuran di atas yang benar-benar lelah. Siapapun akan mengutuk ibu dan leluhur lawan mereka dari 18 generasi. Namun, dia tidak bisa benar-benar mengutuk ibu Putri Luofu dan jelas bukan 18 leluhurnya. Siapa yang harus disalahkan karena dia adalah putri emas keluarga kekaisaran? Sang putri akhirnya menjawab, kamu tidak menyinggung saya. Petik 2. Suaranya memiliki kesombongan alami seperti angsa bernyanyi. Setiap kata mengusung kekuatan seorang bangsawan yang bisa membuat orang awam langsung berlutut. Ini adalah aura kerajaan unik yang hanya dimiliki klan kekaisaran. Itu ada di garis keturunan bangsawan dan dipersiapkan sejak usia muda. Bahkan anak-anak perempuan dari klan-klan besar tidak akan bisa memiliki keluhuran agung seperti itu. Yang lain tidak bisa tidak mengaguminya. Namun, Feng Feiyun tidak mau menyerah dan penuh integritas. Belum lagi berlutut, dia bahkan tidak membungkuk padanya. Jadi bagaimana jika dia adalah putri emas dari klan kekaisaran? Ini tidak cukup untuk membuatnya tunduk. 8 ahli tidak berteriak pada penampilannya yang tidak sopan karena mereka tahu bahwa dia adalah penerus Raja Surgawi. Di masa depan, dia bisa mewarisi posisi mulia, sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk memberitahu penerus Raja Surgawi untuk berlutut. Jika bukan karena pengaturan Putri Luofu malam ini, mereka akan menjadi orang yang berlutut untuk memberi hormat kepada Feng Feiyun. Perbedaan status memaksa mereka demikian. Kemungkinan besar hanya sebuah ekspresi, bukan 10 juta. Bab 247, Manusia dan Anjing. Feng Feiyun bertanya, pasti ada alasan. Siapapun akan merasa marah setelah berjuang sepanjang malam dan dilemahkan semua kekuatannya hanya untuk menerima jawaban yang tidak masuk akal. Tidak ada alasan. Sang putri diartikulasikan. Kata-katanya adalah gelar kekaisaran dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, seperti halnya seorang kaisar. Terlepas dari apakah alasan ada di pihaknya atau tidak, satu kalimat darinya dapat menentukan hidup dan mati. Lalu apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk diri sendiri? Feng Feiyun menjilat bibirnya. Dia merasa bahwa berbicara dengan putri kerajaan ini terlalu sulit. Tidak ada. Dia menjawab lagi. Feng Feiyun tidak tahu harus berkata apa. Dia menyingkirkan pedang batunya dan berbalik untuk pergi. Jadi ternyata Putri Luofu gila. Cara terbaik untuk berurusan dengan wanita gila adalah melarikan diri. Meskipun telah direncanakan dan menerima luka dan luka serius, ia masih berhasil mencapai penguasaan 70% dengan seni pedang. Ini adalah panen yang bagus. Setelah periode singkat, mungkin dia bisa mulai mempelajari tebasan kedua. Rumble, semburan suara datang dari kereta di belakangnya. Kereta kekaisaran terbang turun dari tebing dan menghalangi jalannya. Feng Feiyun harus berhenti lagi dan dengan tidak sabar berkata, apakah putri punya saran untuk diberikan? Jika dia bukan sang putri, dia akan menyeret wanita gila ini keluar dari kereta untuk berbicara dengan dia. Tapi sejak awal waktu, tidak ada yang berani berdebat melawan seorang putri di luar kaisar sendiri. Sang putri merenung sejenak sebelum mengusulkan, jawab satu pertanyaan untuk dianggap lulus persidangan saya. Petik 2. Feng Feiyun telah melalui 4 percobaan, masing-masing lebih sulit daripada yang terakhir. Putri Luofu adalah tangan di balik tirai dan juga ketua sidang terakhir. Mengapa dia mempersiapkan 5 cobaan ini? Apa hadiahnya untuk melampaui 5 gerbang? Dan bagaimana dengan hukuman karena tidak berhasil? Sesederhana itu. Feng Feiyun tertangkap basah.
Dia merasa bahwa persidangan terakhir seharusnya yang paling sulit. Sederhana, sang putri masih tidak menunjukkan dirinya. Dia tetap di gerbongnya dan bertanya, Kaisar Jin memiliki 3.000 selir, 274 pangeran, dan 389 putri. Menurut Anda siapa yang paling cocok untuk menjadi kaisar berikutnya? Petik 2. Suasana langsung menjadi aneh setelah pertanyaan ini keluar. Bahkan 8 ahli pengadilan dalam sedikit terkejut. Tidak ada yang berani membicarakan tahta seperti ini, bahkan para pangeran dan putri pun tidak. Ini adalah tabu keluarga kekaisaran. Jika seseorang sengaja mendengar seseorang berbicara tentang hal itu, mereka akan dieksekusi. Kedelapan ahli semuanya menyegel indera mereka dan tidak berani mendengarkan lebih jauh. Lebih sering daripada tidak, hanya orang tuli dan bisu yang dapat mempertahankan hidup mereka. Mata Feng Feiyun sedikit berguling. Dia menjawab, Kaisar saat ini masih dalam masa jayanya, muda dan bersemangat. Soal penerus mungkin harus menunggu beberapa ratus tahun lagi. Petik 2. Aku berbicara secara hipotetis. Aura kekaisaran melonjak dari kereta. Gambar 10 gagak emas yang meraih matahari membubung tinggi. Api yang mengerikan memenuhi langit ketika burung-burung surgawi ini berputar di atas. Aku tidak tahu banyak tentang keluarga kekaisaran, jadi aku khawatir aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Feng Feiyun secara alami memahami taruhan dan implikasinya dalam menjawab. Ada beberapa hal yang tidak bisa diucapkan dengan sembarangan. Sang putri menjawab, bukankah kamu mengatakan bahwa itu sangat sederhana? Feng Feiyun menjawab, terkadang masalah yang lebih sederhana, semakin sulit. Petik 2. Baiklah, aku akan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Suasana menjadi semakin menekan dengan kesunyiannya. Setelah sekian lama, dia bertanya sekali lagi, jika penggantinya adalah seorang permaisuri, apakah Anda akan patuh atau memberontak? Sang putri telah benar-benar melihatnya sebagai Raja Surgawi generasi berikutnya. Feng Feiyun mengambil napas dalam-dalam sambil sedikit meringis. Dia agak kaget di dalam. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, tentu saja saya akan patuh. Petik 2. Dia tidak berbicara lagi dan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Feng Feiyun cukup khawatir saat ini. Jarinya menyentuh batu ruangnya dan akan mengeluarkan pedang batu kapan saja untuk pertarungan putus asa. Karena sang putri telah mengajukan pertanyaan yang samar-samar, jika jawabannya tidak menyenangkannya, maka dia secara alami akan membungkamnya dengan kematian. Beberapa kata, begitu didengar, dapat membawa kematian. Pergi. Setelah beberapa lama, keempat binatang itu diperintahkan oleh niat surgawi. Itu menarik kereta melalui langit. 8 ahli pengadilan dalam tiba-tiba kembali dan melepaskan segel dari tubuh mereka. Mereka berubah menjadi 8 sinar hitam untuk mengejar kereta. Apa niatnya? Membuang banyak waktu untuk perencanaan? Apakah hanya menanyakan pertanyaan ini? Apakah jawaban Feng Feiyun memuaskannya? Dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jadi itu benar-benar membuatnya sulit untuk memahaminya. Wanita itu terlalu menghitung. Feng Feiyun menyaksikan kereta terbang di langit dengan 10 gagak emas masih berputar di atas dengan kekuatan emas seperti matahari terbit. Sang putri duduk di gerbong dengan mata terpejam. Banyak pikiran mengalir di benaknya. Dia adalah gadis cantik yang masih mekar, tetapi dia membawa kematangan yang tidak sesuai dengan usianya yang masih muda. Tidak ada yang bisa mengatakan apa yang ada di pikirannya. Dia secara alami mengerti bahwa Feng Feiyun hanya bertindak fleksibel dengan jawabannya terhadapnya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya berbakat dalam hal kultivasi, dia juga cukup cerdas. Bahkan jika seseorang mencapai level Grand Historical, dia hanya akan digunakan sebagai pion dan akhirnya mati tanpa kematian jika dia terlalu bodoh. Tiba-tiba, dia membuka matanya dengan kilatan dingin di dalam pupil matanya. Keempat binatang buas berhenti pada saat yang sama. Sesosok berhenti di depan kereta. Orang ini gagah dan mulia seperti panji abadi yang berkibar di udara. Sang putri mengangkat suaranya. Si Yelai, kamu menghalangi kereta saya. Dia sedikit marah karena seorang pelayan berani menghalangi keretanya. Sebuah lotus abadi mengambang di bawah kaki si Yelai sementara gambar bintang yang mengorbit di atasnya. Ini membuatnya tampak seperti makhluk abadi yang dibuang ke alam fana. Dia berdiri dengan kedua tangan bersilang di depan dadanya dengan sikap tanpa kesombongan dan malu-malu. Setelah mencapai tingkat Grand Historical, dia tidak lagi ingin menjadi bawahannya atau sujud di hadapannya. Terus terang, dia tidak lagi ingin menjadi pelayannya.
Dia merasa bahwa dia sekarang sejajar dengan sang putri dan bisa melakukan beberapa hal yang dia tidak berani lakukan di masa lalu. Yang mulia, saya telah mencapai tingkat pertama mandat surga. Dia tersenyum dengan percaya diri dan rahmat. Kamu memblokir kereta saya. Sang putri berbicara sekali lagi tanpa emosi. Senyum di wajahnya menjadi kaku ketika dia mengulangi, saya telah melangkah ke tingkat Grand Historical. Kamu memblokir kereta saya, apakah kamu tidak mengerti apa itu pelayan? Berlutut. Suaranya menjadi tidak berperasaan dan dingin dengan nada yang lebih keras. Suara mendesing. Suara mendesing. Wosh. 4 ahli lapis baja pengadilan dalam bergegas keluar sambil menunjukkan tombak hitam mereka ke depan gerbong. Sementara berdenyut cahaya, mereka menyerupai 8 naga hitam, ujung tombak mereka diarahkan langsung ke si Yelai. Semua berada di pencapaian besar God Best. Salah satu ahli dengan keras menegur, si Yelai, kamu hanya seorang pelayan. Sang putri telah memerintahkan Anda untuk berlutut, apa yang Anda tunggu? Petik 2. Jadi seseorang berpikir bahwa sayapnya sudah dewasa dan dapat berbalik melawan tuannya. Sungguh konyol. Petik 2. Si Yelai mengepalkan tinjunya sambil mengertakkan gigi dan berteriak, enyahlah. Dia melambaikan lengan bajunya. Cahaya putih melesat keluar dari dalam dan mengangkat salah satu dari 8 ahli. Pakar itu terbang ketika armornya terfragmentasi menjadi serpihan. Dia memuntahkan seteguk darah sebelum langsung membanting ke tanah. Sungguh berani. Si Yelai, kamu ingin memberontak. 7 orang lainnya mendorong tombak mereka ke depan. Warna hitam datang bersama dengan kekuatan menusuk yang menyebabkan langit bergetar. Si Yelai mendengus. Bintang-bintang di atas kepalanya berdenyut. Cahaya menyilaukan lainnya keluar dari tangannya dan langsung menghancurkan 7 tombak. Ketujuh orang itu sangat terluka pada saat yang bersamaan. Kulit mereka terbuka dan keluar kabut berdarah. Dia menyerang lagi dan ketujuh ahli itu diterbangkan seperti bintang jatuh ke lanskap 100 meter di bawah. Luofu, aku, si Yelai, tidak akan pernah mengambil pondok di bawah atap orang lain dan bertindak sebagai anjing di sekitarmu. Saya ingin menjadi orang, tidak, laki-laki Anda. Konstitusi si Yelai telah mencapai ranah sejarah agung serta mandat surga tingkat pertama. Keyakinan dirinya telah membengkak ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada lagi gangguan. Dia ingin naik kereta kekaisaran dan memasuki tempat yang hanya Putri Luofu bisa duduk. Dia merasa bahwa dia sekarang memenuhi syarat untuk duduk di dalam. Bahkan jika itu bertentangan dengan keinginan sang putri, dia masih akan masuk. Seorang pria terkadang perlu mengambil inisiatif dan menjadi tangguh. Kamu ingin menjadi seseorang. Anda pikir Anda memenuhi syarat. Sang putri duduk dengan bangga di gerbongnya, kecantikannya yang tertinggi disertai dengan keanggunan dan ketenangan. Dia perlahan mengulurkan tangan dan membuang perintah kuno. Saat itu keluar, gelombang air menyebar dengan cara yang mempesona dengan kekuatan segudang dao. Boom! Sebelum kakinya bisa menginjak kereta, dia merasakan kekuatan meneror langsung menyerang wajahnya. Dia ingin menolak tetapi tidak bisa. Seluruh tubuhnya hancur dan jatuh langsung ke tanah. Seutas darah mengalir dari sudut bibirnya. Sang putri tanpa henti menyatakan, seekor anjing akan selalu menjadi seekor anjing. Cahaya agung kereta kekaisaran menerangi kanopi surgawi di atas. Keempat binatang buas mulai menarik kereta besar sekali lagi dan dengan cepat menghilang ke cakrawala timur. Pada saat ini, matahari terbit di timur sana untuk memberi sinyal sinar fajar pertama. Bab 248, Manusia dan Anjing. Sinar matahari yang hangat muncul saat fajar menyingsing. Burung-burung emas sedang menarik kereta yang berat 100 meter di atas tanah di kanopi tenggara. Awan samar melayang di sekitar mereka. Burung-burung mengguncang bulu mereka yang mencerminkan kecemerlangan keemasan di bawah matahari. Feng Feiyun akhirnya kembali. Dia berlari sangat cepat tadi malam, tetapi dia membuat sedikit kemajuan karena dia memiliki tidak kurang dari 20 luka di sekujur tubuhnya. Darah masih menetes dari beberapa luka terbuka di sepatunya. Pasti meninggalkan banyak jejak kaki selama perjalanannya. Untuk siapa kecantikan itu tersenyum ketika anak muda lewat. Di dunia fana ini, hati tidak akan menua, tetapi tanpa Anda, dunia ini sia-sia. Jangan memanjat sendirian sampai rambut beruban di paviliun curam. Tanpa waktu yang tersisa, siapa yang akan menarik alisnya pada akhirnya? Lagu yang indah disertai dengan sitar yang merdu datang dari kereta. Itu bergema melintasi awan kemerahan,
menyebabkan semua kutilang di dekatnya tweet, menciptakan nada yang sempurna. 1. Itu adalah suara yang menakjubkan yang memberi orang lain ketenangan pikiran yang mendalam. Lagu ini memungkinkan orang lain untuk melupakan masalah dunia. Feng Feiyun tersenyum dan mendarat di kereta. Sambil sedikit gemetar, jari-jari Namong Hongyan segera berhenti menjentikkan senarnya. Matanya yang cantik dan lembab melirik ke sekeliling. Nyanyian itu mungkin berhenti, tetapi nyanyian mistis itu tetap ada. Dengan mata berkaca-kaca, dia bergegas menuju Feng Feiyun dan memeluknya erat-erat sambil menangis. Kamu akhirnya kembali. Saya sendirian dan takut sehingga saya hanya bisa bernyanyi. Tetapi saya menjadi lebih takut. Pikiranku kosong seperti dakwit tak menentu yang selalu mengalir deras. Petik 2. Maaf, aku pergi terburu-buru. Dia dengan lembut membelai rambutnya dan menutup matanya untuk mengambil napas dalam-dalam. Memiliki seseorang di dunia ini untuk mengkhawatirkanmu adalah hal yang luar biasa. Aku tahu, aku sama sekali tidak menyalahkanmu, hanya diriku sendiri yang gelisah dan tidak membantu. Saya hanya bisa memikirkan Anda dan berdoa kepada Bodhisattva yang berbelas kasih untuk memberikan Anda pengembalian yang aman. Air matanya terus menetes ke bawah sementara bulu matanya yang panjang bergetar lembut. Dia terus bergumam dan mengungkapkan kekhawatiran dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia bertanya, Anda benar-benar berdoa kepada Bodhisattva demi saya. Sungguh. Dia menjawab dengan serius. Lalu apa yang dikatakan Bodhisattva? Dia menggoda. Dia berkata, bagaimana aku tahu apa yang dia katakan? Dia terlalu sibuk untuk memiliki waktu untuk mendengarkan omelan seorang gadis. Dia meliriknya dan dengan lembut menjepit lengannya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Dia berteriak, oh, dia tiba-tiba panik dan buru-buru bertanya, apakah aku menyakitimu? Tepat di lukaku. Dia menjawab, maaf, benar-benar minta maaf, aku tidak bermaksud demikian, itu semua salahku. Dia menyalahkan dirinya sendiri sambil menginjak kereta sebelum menggigit bibirnya kemudian dengan cepat memeriksa lukanya dengan jelas. Dia memperhatikan penampilannya yang cemas seperti induk ayam kehilangan kawanan anak-anak mereka. Mata cantiknya bingung dan berputar karena gugup. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Dia tidak berani menatap lurus ke matanya yang berapi-api dan dengan cepat menundukkan kepalanya sambil merasa malu. Dia tersenyum berkata, sangat cantik. Jadi tidak sakit. Suaranya senyap dan selembut nyamuk. Benar-benar tidak. Dia menggelengkan kepalanya. Benarkah? Dia mengangkat kepalanya. Sepasang mata bahkan lebih indah daripada bintang yang menatap Feng Feiyun. Dia menatap mata dan lukanya dengan sedikit kekhawatiran yang tak terlukiskan. Bagaimana mungkin dia tidak kesakitan ketika ada begitu banyak luka? Dia berkata, jika Anda bisa menyanyikan lagu itu lebih awal untuk saya pikir itu benar-benar tidak ada salahnya lagi. Petik 2. Dia duduk lagi dan memamerkan sosoknya yang cantik dan mempesona sambil memegangnya. Jari-jarinya yang seperti batu giok yang lembut menyentuh tali dengan lembut. Pada saat ini, dia sangat halus seperti asap dan setenang air. Itu adalah gambar yang luar biasa transenden. Dia bukan lagi gadis yang lembut karena dia telah berubah menjadi seorang makhluk abadi yang luar biasa yang memainkan alat musik. Untuk siapa kecantikan itu tersenyum ketika anak muda lewat. Di dunia fana ini, hati tidak akan menua, tetapi tanpa Anda, dunia ini sia-sia. Jangan memanjat sendirian sampai rambut beruban di paviliun curam. Tanpa waktu tersisa, siapa yang akan menarik alisnya pada akhirnya? Feng Feiyun mabuk oleh musik. Energi roh di tubuhnya mulai melonjak untuk menyembuhkan lukanya saat dia duduk di sebelahnya. Itu melilit tubuhnya dan berdenyut di sekitar kulitnya. Sitar terdengar seperti pegas yang menempel di telinganya. Sementara itu, kereta mulai terbang menuju Cakrawala. Seseorang memberiku cincin dan menyuruhku memberikan ini padamu. Saat lagu itu berakhir, dia mengeluarkan cincin hitam dan dengan hati-hati memberikannya kepada Feng Feiyun. Dia menerima cincin roh tak terbatas dan dengan gembira berkata, apakah itu seorang pria muda dengan kulit gelap? Betul. Dia mengangguk dengan lembut. Dia bertanya, apakah dia menyusahkanmu? Dia teringat kata-kata Bining Suai, dia mengatakan kamu melewati 5 cobaan, jadi dia mengembalikan cincin itu padamu. Sepertinya dia adalah seseorang yang menepati janjinya. Petik 2. Apakah dia benar-benar seseorang yang menepati janjinya? Feng Feiyun tidak berpikir bahwa penipu nomor 1 dari pagoda itu adalah pria yang setia pada kata-katanya. Dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk mengembalikan sesuatu yang dia curi.
Seorang pencuri tentu tidak akan mengembalikan bukti secara sukarela. Dia menjelaskan, dia agak enggan untuk mengembalikannya. Petik 2. Lalu mengapa dia memberikannya padamu pada akhirnya? Feng Feiyun bertanya. Saya memainkan lagu untuknya. Dia mungkin tersentuh dan mendapatkan hati nurani yang bersalah sehingga dia mengembalikannya. Dia berbicara sambil berkedip. Masuk akal, lagu Anda benar-benar dapat memengaruhi orang. Feng Feiyun menjawab, lalu kemana dia pergi setelah itu? Petik 2. Dia menjawab, salah satu tangannya patah, jadi dia terlatih-tatih di suatu tempat. Petik 2. Ini mengejutkan Feng Feiyun, mengapa tangannya patah, dan kakinya juga? Petik 2. Dia benar-benar terlalu ceroboh dan jatuh dari kereta ke jurang di bawah, sehingga tangannya patah. Kakinya mungkin patah juga, jadi dia akhirnya pergi sambil bersandar pada tongkat kayu. Dia ragu-ragu di sini sejenak sebelum mendesah, apakah dia temanmu? Dia mengatakan itu. Sampah apa yang dia katakan kepadamu? Dia tiba-tiba menjadi gugup, ini Bining Sui lebih baik tidak mengatakan sesuatu yang bodoh di depannya. Bahwa kamu ingin menikahi sang putri dan aku hanya seorang gadis rendahan di dunia biasa, merusak pemandangan. Dia menunduk. Feng Feiyun bisa melihat bahwa matanya mulai memerah. Dia ingin menjelaskan. Tapi aku sama sekali tidak mempercayainya. Dia cepat-cepat menjawab sambil menatap lurus ke matanya dengan tatapan lembut seperti menunggu kata-kata penghiburan. Perlahan-lahan dia menjawab, Anda seharusnya tidak percaya apapun darinya. Petik 2. Matanya sedikit melengkung seperti bulan sabit saat dia hampir tertawa terbahak-bahak. Penampilannya ini benar-benar indah. Segera setelah itu, kereta berhenti di luar menara marsial. Luka Feng Feiyun telah menyembuhkan sekitar 70 hingga 80%. Setelah melompat turun kereta dengan Namong Hongyan, mereka memasuki menara. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak murid dari menara bela diri. Semua dari mereka langsung tertarik oleh fitur-fitur penggulingan kerajaannya. Auranya yang transenden dan murni begitu tak tertahankan sehingga seolah-olah mereka sedang melihat seorang dewi yang mengunjungi dunia yang lebih rendah. Semua orang melirik dengan heran dan takjub. Itu Feng Feiyun, penerus Raja Surgawi. Di sebelahnya haruslah kecantikan nomor 1 di dunia, Namong Hongyan. Ya dewa, wow, aku benar-benar melihat kecantikan top dunia. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam satu malam, seluruh pagoda Wanxiang tahu tentang itu. Banyak murid mengetahui bahwa kecantikan terbaik telah menjadi kepercayaan Feng Feiyun. Untuk melihat gayanya, banyak murid dari menara dan tempat suci lainnya secara khusus datang dan menunggu di luar menara marsial. Di antara mereka ada beberapa orang jenius dari daftar ratusan. Mereka menyaksikan dari kejauhan sambil sangat terguncang. Bagaimana mungkin seorang wanita secantik itu? Meskipun ia mengenakan kerudung, banyak orang masih pingsan. Dia benar-benar tak tertandingi di generasi ini karena dia memikat semua murid dan jenius berbakat. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu lebih baik daripada meremehkan Feng Feiyun. Orang ini bisa dikatakan memerintah atas generasi muda. Dia adalah penerus Raja Surgawi serta adik lelaki dari Lord Martial Tower saat ini, sehingga ia memiliki posisi yang sangat tinggi di tempat ini. Dia bisa datang dan pergi sesuai keinginannya. Secara alami, dia bisa membawa siapapun bersamanya ke menara juga. Hari ini berlalu dengan tenang. Setelah pertempuran tadi malam, Feng Feiyun merasa kultivasinya telah mencapai kemacetan. Hanya dengan menerobosnya dia bisa menjadi naga tersembunyi yang menjulang di langit atau seekor phoenix muda yang melebarkan sayapnya untuk benar-benar menjadi bagian dari Raja Muda. Dia duduk bersila di lantai 72 menara untuk budidaya terisolasi sambil menghadap dinding yang terbuat dari batu giok hijau. Berbagai pola rahasia diukir di atasnya. Masing-masing dari mereka mewakili teknik pedang yang berbeda. Mereka sangat mendalam dan tidak dapat dipahami tanpa akumulasi waktu. Ini adalah 5 teknik pedang pertama dari seni Raja Sabre Naga. Feng Feiyun belum sepenuhnya mempelajari tebasan pertama. Benar-benar terlalu muskil karena mengandung dao surgawi. Dia harus menggunakan hatinya untuk merasakan iramanya. Crash! Tiba-tiba, gelang darah hitam di pergelangan tangannya berputar. Pola merah tua pada gelang mulai bergerak karena seseorang mengaktifkannya. Ekspresinya dengan cepat berubah ketika dia merasakan semua energi darah rohnya ditekan oleh segel ini, seolah-olah meridian dan pembuluh darahnya benar-benar tersumbat. Itu sangat tidak nyaman karena dia tidak bisa menggunakan bahkan 10% dari kultivasinya.
Break for me. Feng Feiyun mencoba menggunakan cincin roh tak terbatas untuk menghancurkan penindasan ini dan melarikan diri dari kendali Master Misterius. Gelombang agung keluar dari gelangnya dan memukul lengannya. Itu mengguncang energi rohnya di sekitar tubuhnya sehingga dia tidak bisa lagi menggunakan roh harta karunnya. Ini adalah kekuatan dari Master Misterius yang menggeliat melalui gelang, kekuatan yang bisa menghancurkan tubuh seseorang. Master Misterius itu dekat di menara marsial. Berani sekali. Apakah dia tidak takut dideteksi oleh Raja Surgawi atau Zhang Badao dan dipukuli sampai mati? Dia bahkan tidak punya waktu untuk berdiri sebelum sekelompok api merah tiba-tiba muncul di dalam ruangan batu. Itu melayang di atas Feng Feiyun dengan panas terik yang bisa membakar kulit seseorang. Feng Feiyun, Anda benar-benar ingin memecahkan gelang dan melarikan diri dari kendali saya. Sambil dibungkus api, Master Misterius berbicara dengan suara serak disertai dengan aura yang suram. Lapisan embun beku mengembun di ruang batu, menghasilkan rasa dingin yang menusuk tulang. Oke, puisi ini butuh waktu 30 menit. Sepertinya penulis mengambil beberapa elemen besar dari sastra dan membuat sisanya sendiri. Ini tentang seorang gadis menunggu orang yang tepat, tetapi juga mengatakan tidak menunggu terlalu lama atau waktu akan menyusul. Sedangkan untuk bagian alis, adalah tradisi bagi suami kekasih untuk menggambar alis istrinya kekasih. Itu adalah simbol cinta.